besar Tuhan. Dan kami bangga Tuhan menjadi milik-Mu. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri.
Siapa di sini yang pernah meragukan Tuhan? Jujur aja, saya pernah. Siapa di sini yang pernah meragukan Tuhan? Oh, cuma satu ya. Wow. Oh, ada dua. Oke, sama kita. Teman-teman, saya mau kasih tahu. Setiap momen dalam hidup kita, setiap hari pasti setiap momen ya. Setiap momen dalam hidup kita, Tuhan selalu ada beserta dengan engkau. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, baik maupun tidak baik, suka maupun duka, ya. Ketika engkau mendapat sesuatu yang membahagiakan, atau bahkan engkau ketika ada di dalam titik terendah dalam hidupmu, you know, Tuhan ada beserta dengan engkau. Tidak ada sedetik pun dalam hidupmu yang Tuhan tidak ada bersama-sama dengan engkau. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Lagu ini saya rindu memberkati setiap kita, sama seperti saya diberkati Tuhan ketika saya dengar lagu ini. Tuhan mengingatkan saya kembali bahwa setiap momen dalam hidup saya berjalan dengan Tuhan. Yesus berjalan dengan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Come on guys, let's worship Him. Haleluya. Thank you Lord.
berkuasa, berdaulat atas seluruh hidupku, atas masa depanku. Ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau besertaku. Kau berjalan bersamaku, melewati semua musim hidupku. Ya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi masa depanku. Haleluya, we give you glory. Yes Lord, berbicara sesuatu buat kami Tuhan. Tangguhkan iman kami ketika kami mungkin kehilangan arah Tuhan. Kami percaya firman-Mu menuntun setiap kami Tuhan. Firman-Mu menuntun setiap kami Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu Yesus menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu Yesus ada bersama dengan kami. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yes Lord, Dia adalah Bapa yang baik. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Jesus. Yes Lord. Mari taruh tangan kananmu di dada. Berserulah kepada Tuhan. Selama ku hidup, amin. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Akui dengan iman. Kekuatanku di dalam-Mu. Jesus. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga. Yang percaya Tuhan sepenuhnya angkat tanganmu, katakan ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Amin, amin, amin Tuhan. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Ya Tuhan, masa depanku terjaga. Sekali lagi sama-sama katakan, selama ku hidup. Hiraulah basikan, apapun musimku, katakan ku percaya, haleluya, kebesaran-Mu. Amen. Kekuatanku di dalam-Mu. Kami berkata Tuhan, ku serahkan hidupku. Amin. Akui kuasa-Mu.
depannya dijamin oleh Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Saya percaya janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya hidup kita ada di dalam rencana Allah yang besar. Kita tidak meragukan lagi apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita sungguh percaya kita telah mati dan hidup bersama dengan Dia. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kita. Biarlah seluruh perkataan Kristus penuh dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa. Ada kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau ada di antara engkau yang mengalami sakit, hari ini engkau sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Dan aku percaya apapun penyakitmu hari ini, apapun pergumulan dan masalahmu hari ini, bersukacitalah. Tuhan sudah sembuhkan engkau. Tuhan sudah pulihkan engkau. Percaya di dalam janjinya Allah berkuasa. Yang di rumah yang mengalami sakit hari ini kau sudah disembuhkan. Apapun penyakitmu hari ini, Tuhan sudah sembuhkan. Ada kuasanya yang besar terjadi dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Pemulihan-pemulihan dalam kehidupanmu terjadi hari ini. Ada damai, ada sukacita yang lahir dari hatimu yang percaya di dalam Yesus. Sehingga engkau akan tetap berjalan di dalam Tuhan. Pemulihan di dalam keluargamu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena engkau beriman, berakar di dalam kasih Kristus. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Ada peluang-peluang kemerdekaan iman di dalam hidupmu. Kuasanya bekerja di dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari andalkan Tuhan. Mari percaya semua kebenaran yang diberikan kepadamu, yang kau sudah terima di dalam janjinya. Percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Ekonomi di dalam hidupmu, keluargamu, semua Tuhan berikan dan berkat-berkatnya berlimpah. Dalam pekerjaan dan usahamu diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan memberikan kami segala ide yang sungguh luar biasa untuk menaklukkan segala pekerjaan kami. Dan kami sungguh percaya semuanya kami telah menerima berkatnya. Ada jalan keluar dan kami menerima jalan-Mu ya Tuhan. Kami tidak meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan setia dalam kehidupan kami. Diberkati usaha kami di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha dan pelayanan kami diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap terus berakar di dalam kasih Tuhan. Kami akan terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami akan tetap berjalan di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Iman kami tidak tergoncangkan. Kami tetap terus teguh dan kuat dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini. 3, 2, 1 ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Bro and Sis. Hari ini kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya puji Tuhan. Selamat datang beribadah, bergabung di tempat ini, Tuhan memberkati. Bahkan juga mungkin yang di rumah yang baru pertama kali menyaksikan secara online, diberkati Tuhan. Haleluya. Bro and Sis, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani ya Pak Stanley Joseph. Saya percaya kebenaran ataupun pengalaman dalam pekerjaannya akan memberikan impartasi berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Brother Stanley Joseph yang akan memberkati kita. Haleluya. Nah sebelumnya mari kita saksikan Impact News berikut ini. Shalom ICM, welcome to our home. This is our home, home of the great. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami sungguh bersukacita menyambut saudara dengan sukacita.
dan juga saudara-saudari yang menyaksikan ibadah ini secara online dari rumah. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang ibadah. Tetap stay fokus dan tidak bermain handphone, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa saja agenda kita dalam sepekan, mari kita saksikan bersama. Agenda SBP bagi semua pekerja yang terlibat dalam pelayanan ICM area Bengkong untuk seluruh bidang pelayanan, yaitu pelayanan di keluarga, pelayanan pemuda Pro-M, pelayanan remaja IG, pelayanan Kega Anak, pelayanan PKS dan tim inti, pelayanan BDK, pelayanan di ibadah raya, pelayanan di ibadah perumas, tim BPN dan parenting, dan pelayanan pendoa, wajib hadir pada agenda sepakat bersama pekerja akhir tahun 2021 pada hari Selasa 7 Desember 2021 pukul 7 malam bertempat di ICM Bengkong secara onsite. Mari seluruh pekerja hadirlah dengan antusias karena kita akan menerima impartasi dari pemimpin rohani kita, Penatua ICM Bengkong. Shalom Opa, Oma, Ama, Akong, dan Opung. Ibadah perumas terakhir tahun ini akan diadakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 pagi. Ibadah ini akan dilakukan secara online via Zoom. Ibadah perumas akan dimulai kembali pada tanggal 8 Januari 2022. Tetap semangat ya Opa, Oma, dalam masa tuamu. Tuhan memberkati. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Leonardi. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, tahun ini kita akan merayakan Natal secara onsite. Mari dukung dan doakan, biarlah dalam momen perayaan Natal tahun ini, seluruh jemaat dan jiwa-jiwa berjumpa dengan kasih Kristus. Yesus lahir di hatimu, di keluargamu, dan di dalam rumah-rumahmu. Dan berikut agenda perayaan Natal ICM Bengkong tahun ini. Ibadah Natal Tionghoa, Minggu 12 Desember 2021 pukul 15.30 sore bertempat di ruang ibadah raya dengan pembicara Penatua Dr. Roy Untu MM. Ibadah Natal Kega, Sabtu 18 Desember 2021 pukul 2 siang bertempat di ruang ibadah raya, pembicara PDP Stanley Wangka. Ibadah Natal Umum ICM Bengkong, Minggu 19 Desember 2021, sesi pertama pukul 15.30 dan sesi kedua pukul 18.30, bertempat di ruang ibadah raya ICM Bengkong, pembicara Penatua James Stephen Taju. Ibadah Raya Hokkien dan Ibadah Raya Pro-M dapat bergabung di perayaan sesi Natal 1 maupun sesi Natal yang kedua. Ibadah Malam Natal, Jumat 24 Desember 2021 pukul 18.30 bertempat di ruang ibadah raya, pembicara Pendeta Ronald Boston Samosir. Ibadah malam Natal dilakukan hanya satu sesi saja. Ibadah Natal tanggal 25 Desember pada hari Sabtu dilakukan dua sesi. Sesi pertama 7.30 dan sesi kedua pukul 10.30, pembicara Penatua Dr. Roy Untu MM. Bawalah teman-teman, keluarga dan sahabat agar kita sama-sama mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di hari Natal tahun ini. Anak-anak IG atau Impact Generation akan melakukan perilisan album pertama mereka yang bertemakan You Are The Victory. Besar harapan kami agar Bapak Ibu Jemaat semua dapat hadir dalam ibadah live recording ini, yang akan dilakukan pada tanggal 23 Desember jam 6 sore bertempat di ICM Bengkong. Album ini didedikasikan sebagai ungkapan rasa syukur dan pengaguman akan Tuhan, karena kami percaya tidak ada hal yang dapat IG lakukan tanpa campur tangan Tuhan, Raja segala Raja.
Hello bro and sis, malam ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita juga belajar tentang dunia pekerjaan yang akan disampaikan oleh Stanley Joseph dengan tema Branding, Marketing, and Selling Part 3. See you all guys and be there. Mari dukung dan doakan acara pemberkatan nikah Saudara Anthony Go dengan Saudari Heni Destalenta Lauli pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 pagi bertempat di ICM Bengkong. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Heng An, Acek Asim, Akong Ama, Nong Chong. Kami Panitia Natal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara sekalian yang telah mendukung Bazar Natal tahun ini. Dan kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah mensupport baik doa, dana maupun daya. Kami percaya apa yang sudah Bapak Ibu teman-teman berikan akan bermanfaat bagi kita semua. Dan pastikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Akong Ama, Adik Asim, Nongcong, semuanya hadir di perayaan Natal ICM tahun ini pada tanggal 19 Desember. Saya Anton. Saya Chan. Kami mewakili tim Panitia Natal mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh jemaat yang sudah partisipasi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amsal 23 ayat 18 berkata bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Mari jemaat ICM, biarlah seluruh harapanmu ada di dalam Kristus. Saudara telah berjalan di tahun ini penuh dengan sukacita dan saudara juga akan berjalan tahun 2022 penuh dengan pengharapan. Saya Teti Manurung, happy Sunday everyone. Selamat malam Proem. Selamat malam Proem. Kurang semangat rasanya ya. Udah makan? Sudah? Ada yang belum? Anda akan dikenyangkan dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Oke, sebelum daripada itu kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam namamu Yesus Bapa, kami ucap syukur pada malam hari ini, malam yang indah Bapa. Pada malam hari ini kami akan belajar kebenaran-Mu tentang dunia branding, marketing, dan selling Bapak. Ajarilah kami lebih lagi, bukalah pikiran dan mata rohani kami Bapak, agar kami dapat mengerti lebih dalam lagi tentang dunia ilmu pengetahuan ini Bapak. Biarlah kami bukan hanya menggunakan untuk kepentingan kami sendiri Bapak, biarlah ilmu ini yang kami pelajarin, kami dapat membesarkan kerajaan-Mu Bapak. Biarlah banyak orang akan lebih mengenal-Mu lagi Bapak, dan biarlah kemuliaan-Mu selalu diagung-agungkan. Di dalam namamu Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, kita langsung aja, bisa diangkat slide saya. Nah, kita akan belajar tentang branding, marketing, dan selling part 3 ataupun the last. Semoga ini the last gitu ya. Kalau ada inspirasi lagi baru bisa nambah lagi. The last di tahun ini gitu ya. Kita akan belajar tentang part 3 ini. Jadi sebelumnya masihkah Anda ingat tentang part 1? Ada yang hadir dulu yang part 1? Siapa yang hadir di part 1? Nggak ada yang hadir di part 1? Wah, pada bingung-bingung. Oke, part 1 saya mengulas sekilas saja part 1. Itu sekitar bulan September kalau nggak salah, saya lupa, ingat. Kita sudah membahas tentang apa itu branding, apa itu marketing, dan apa itu selling gitu ya. Jadi kalau advertise ataupun iklan, promosi ataupun public relation ataupun publikasi ataupun selling itu semuanya merupakan bagian dari marketing. Jadi marketing itu adalah yang merencanakan iklan, marketing itulah yang merencanakan promosi, marketing itulah yang merencanakan publikasi dan yang lain-lain.
Dan jika semuanya itu ada logo-logo kita, ada produk-produk kita, ada tagline kita, itulah disebut namanya branding yang paling di atas. Jadi branding, marketing, dan selling itu adalah hal yang berbeda. Tetapi mereka satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi kita akan sekilas mengulangi lagi. Di part 1 kita ada belajar tentang apa sih, bagaimana sih consumer tahu dan percaya terhadap suatu produk baru. Ya, mulai belajar tentang broadcasting dan narrowcasting gitu ya. Kalau masih lupa-lupa bisa lihat lagi nanti di YouTube-nya. Terus selanjutnya juga bahwa manusia gampang dan cenderung percaya mengenai 4F ini. Ada namanya friend, family, fans, dan follower. Manusia percaya gara-gara temennya sudah pakai. Mereka percaya suatu produk baru gara-gara keluarganya sudah pakai. Ataupun idolanya sudah pakai. Ataupun followernya yang merekomendasikannya ini. Akhirnya dia percaya terhadap suatu produk baru. Selanjutnya juga manusia, kebutuhan manusia, kapan sih manusia membeli barang, kapan sih itu dinamakan hierarchy of need, kebutuhan manusia ada 1 sampai 8. Ya, kalau Anda lupa, Anda lihat aja lagi di sesi yang part 1. Jadi saya tidak akan membahasnya detail di sini. Selanjutnya di yang ketiga, yang di part 1 kita ada belajar bagaimana sih manusia berpikir gitu ya. Manusia itu ada otaknya, kalau lihat dari samping itu bagi jadi 3. Ada otak logika, ada otak mamalia ataupun limbik ataupun perasaan, baru otak reptil yang paling bawah. Nah, manusia selalu membanding-bandingkan informasi yang telah dia terima karena memang begitulah cara bekerjanya otak. Gitu ya. Kalau kita melihat suatu benda, kita akan mulai membandingkan, contohnya, oh ini harganya 2.000. Anda mulai membandingkan dengan produk-produk lain, akhirnya Anda memberi kesimpulan bahwa oh ini mahal, oh ini murah, oh ini bagus, atau oh ini jelek. Anda harus membanding-bandingkan, bukan memang Anda mau ya, tapi memang cara bekerja otak seperti itu. Dia akan membandingkan informasi yang dia miliki. Itu cara bekerja otak. Jadi saat Anda membuat sebuah iklan, Anda membuat sebuah konten, Anda membuat sebuah promosi, kita harus sadar bahwa produk kita bakal dibanding-bandingin dengan orang lain. Bagaimana sih supaya produk kita tidak dibandingin dengan orang lain? Kita akan belajar malam hari ini teknik-tekniknya. Termasuk yang terakhir di part 1 kita ada belajar kapan sih orang lain men-share konten kita. Kapan sih konten kita bisa jadi viral gitu ya. Ada 6 step ini, STEPPS. Ya, ini adalah 6 step ya. Saya nggak akan jelaskan detail lagi. Sama part 2 kita ada belajar tentang branding. Apa itu definisi branding? Branding itu bukanlah hanya sebuah logo ataupun produk, tetapi branding itu adalah persepsi. Persepsi kita terhadap suatu produk. Yang saya contohkan atau ilustrasikan seperti Coca-Cola dan Pepsi. Itu adalah branding. Karena secara tes orang pada prefer Coca-Cola, padahal secara rasa kita tahu tesnya segala macam, hasilnya Pepsi yang menang, tetapi Coca-Cola penjualannya paling terbanyak hingga saat ini. Ya, selanjutnya juga ada tipe-tipe branding. Branding itu mulai ada 4 tipe. Mulai pertama personal branding, product branding, corporate branding, sama tempat branding. Sama kita juga ada belajar tentang branding 1.0, 2.0, 3.0 yang sebelah sini. Ya, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Ada 4 jenis branding yang kita belajar beserta contoh-contohnya itu di part 2. Ya, jika Anda lupa Anda bisa review kembali aja. Terus baru yang terakhir kita yang paling terpenting sebelum Anda membuat branding atau membuat iklan, kita harus terlebih dahulu membuat namanya branding positioning. Di manakah kira-kira posisi kita di kompetitor-kompetitor lain. Contohnya kita masuk dalam dunia minuman, berarti kalau posisi kita apakah sama dengan minuman yang lain? Jika kita sama ya siap-siaplah Anda bersaing sama mereka. Tapi kalau Anda bisa membuat posisi yang berbeda berarti Anda berdiri sendiri. Ya, itu makanya branding positioning. Oke, itulah sekilas mengenai part 1 dan part 2. Ya, hanya refreshment biar kita ingat kembali dan kita akan belajar mengenai part 3-nya ini yaitu tentang marketing mix. Marketing mix artinya itu adalah merupakan strategi pemasaran yang memadukan 2 aspek yaitu offer dan access. Offer itu apa yang kita offerkan, apa yang kita tawarkan, dan kira-kira bagaimana sih konsumen mengakses atau membelinya. Kadang-kadang kita terlalu hebat membuat sebuah offer, tapi kita lupa bagaimana sih mereka, customer, klien bisa membeli produk kita, mencarinya bagaimana, bertransaksinya bagaimana. Kadang-kadang kita lupa.
Padahal sekarang zaman elektronik, fasilitas itu banyak. Cara konsumen bertransaksi sudah berubah. Bukan seperti sekarangnya atau dulu-dulunya harus ke toko dan bertransaksi. Sudah zaman berubah ya. Jadi ada banyak sekali versi-versi bagaimana cara konsumen bertransaksinya, mengaksesnya. Jadi dimulai marketing mix, kita akan belajar 4 hal itu. Pertama adalah produk, kedua adalah price, place, dan promotion. Jadi malam hari ini kita akan belajar 4 hal tersebut. Pertama, mulai dari produk. Kecepatan nggak sih saya ngomong? Ngebut-ngebut waktu habisnya ya. Kalau ada yang merasa kecepatan, tolong tangannya time out gitu ya, biar pelan sedikit ya. Oke, kita akan belajar pertama mengenai tentang marketing mix, tentang produk terlebih dahulu. Nah, produk, tahukah Anda kalau Anda mengikuti part 1, Anda mungkin sudah mengetahuinya tentang ini, bahwa orang membeli produk, sebenarnya orang tidak benar-benar membeli produk Anda, tapi mereka membeli better version of themselves gitu ya. People don't buy product, they buy better version of themselves. Mereka membeli sebuah pakaian, contohnya saya membeli sebuah pakaian ini gitu ya. Saya sebenarnya tidak berusaha membeli pakaian tersebut, tapi saya berimajinasi setelah saya pakai jaket ini, saya menjadi lebih keren. Saya menjadi lebih ganteng. Ganteng nggak? Ganteng kan? Kalah yang lain, oke. Seperti itulah orang membeli produk. Kenapa sih ada variasi banyak sekali baju? Kenapa saya pilih baju yang kayak gitu? Karena setiap kali saya melihat, saya merasakan bahwa saya akan menjadi keren setelah pakai baju itu. Betul? Anda membeli baju juga seperti itu kan ya? Setelah Anda merasakan, kayaknya gue pakainya menjadi lebih keren. Seperti itulah harusnya kita menjual produk kita ataupun kita memarketingin produk kita. Seperti contohnya Mario Bros ini, pernah main games ya? Ada yang pernah main gamesnya? Berarti Anda zaman tahun 80-an ya, 70-an ya. Masih main game ini ya. Oke, Mario Bros ini tahu ya kita ya bahwa dia membutuhkan jamur. Kalau yang ini adalah apa? Bunga fire. Sunflower gitu ya. Setelah dia memakan sunflower itu akhirnya dia akan berubah memiliki kekuatan apinya. Diilustrasikan seperti kayak gini, Mario Bros itu adalah potensial customer kita. Produk kita adalah sunflower-nya gitu ya, bunga matahari ataupun bunga apinya tersebut gitu ya. Saat Mario Bros memakannya, dia tidak berusaha mengambil bunganya terus taruh di atas kepalanya gitu kan, tapi dia merasa setelah dia memakan bunga itu, dia memiliki kekuatan yang baru, better version of themselves gitu atau of himself gitu ya. Seperti itulah orang menggunakan produknya kita. Dia menggunakan dan dia merasa dia lebih keren. Orang pergi gitu minum kopi yang mahal, setelah itu ngapain? Dia story. Dia nge-tag bahwa gua sedang berada di sini ngopi santai. Kenapa? Karena dia merasa orang lain melihat dia kalau dia sedang ngopi dengan kopi yang mahal gitu ya, yang premium gitu ya, dan tempat yang keren, akhirnya dia menjadi lebih keren. Dia menjadi lebih keren. Itu namanya social currency yang kita ada belajar di part 1. Ya, jadi oleh karena itu benar-benar harus pahamin dulu yang part 1, terus baru part 2, baru part 3 ini baru bisa nyambung. Kalau nggak agak nggak apa-apa, kita belajar dulu, nanti Anda bisa nonton ulang tentang part 1-nya ya. Oleh karena itu saat kita mulai memarketingkan produk kita, janganlah kita berusaha memarketingkan sunflower ini. Tapi kita mulailah memarketingkan orangnya seperti apa. Kerennya seperti apa. Kalau Anda pernah sadar gitu ya, saat orang iklan baju, pasti modelnya cantik ataupun ganteng, gagah berani dan segala macam pakai baju tersebut. Dan Anda melihat, wih keren ya. Bukan baju doang. Bukan patung yang pakai baju itu. Patung pakai baju itu masih oke lah ya. Tapi rata-rata kalau di sosial media, kita pasti melihat seorang model yang ganteng dan cantik gitu ya, memakai suatu produk. Akhirnya kita melihat foto tersebut, video tersebut, kita merasa, keren. Itulah yang harusnya kita buat, yang kita jual, yang kita marketingkan gitu ya. Produk kita, kira-kira orang memakai produk kita bisa menjadi seperti apa? Wow-nya kayak gimana? Jadi kita memberi gambar kepada mereka. Jadi mereka bisa merasakannya, kalau gua pakai ini, gua bisa jadi wow seperti kayak gitu.
Oleh karena itu penting banget kita mengerti tentang kira-kira produk kita punya value atau nilainya apa untuk orang lain. Ya, jadi produk kita punya value atau nilainya apa untuk orang lain. Kita harus ngerti itu. Kalau kita nggak ngerti produk kita kira-kira value-nya atau nilai untuk orang lain, ya berarti Anda susah banget memarketinginya kalau Anda tidak tahu. Jadi mulai kita harus mengerti namanya rumusnya, product value. Product value itu adalah customer get dibagi dengan customer give. Customer get itu apa yang customer bisa terima dan dibandingkan dengan customer berikan ataupun bayar. Kalau ternyata yang customer terima lebih banyak value-nya, nilainya lebih banyak daripada apa yang dia bayarkan, customer akan merasa senang. Customer akan merasa senang. Kalau dia menerima lebih banyak, contohnya deh kopi yang mahal itu gitu ya. Kita membeli kopinya mahal, tapi apa yang customer terima? Bukan hanya sekopi itu doang loh. Kopinya mungkin hanya secara fungsionalnya doang yang paling atas. Tetapi apanya lagi yang didapatkan? Emosinya dia dapat bahwa dia kelihatan keren. Value-nya ada, ditambah lagi tempatnya keren. Emosinya dia dapat, dia keren. Minumannya keren, terus ditambah tempatnya keren, akhirnya dia terasa keren. Belum lagi mungkin produknya itu dia ada sebuah campaign tentang sosial. Ataupun tentang moral, bahwa oh produk dia, mungkin Anda pernah minum kopi tersebut dan Anda mengambil tisunya. Dan tisunya tertulis bahwa tisu ini hasil dari recycle. Pernah lihat tisunya hasil dari recycle gitu ya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Akhirnya kita merasa bahwa oh kita pergi ke sana, dia ramah lingkungan. Perusahaannya ramah lingkungan. Pipet pun nggak ada sekarang ya. Ataupun pipetnya pun diganti bukan yang plastik tapi menjadi yang kertas. Kecuali Anda yang panas ya. Kenapa? Karena dia ramah lingkungan dan Anda merasa keren. Jadi value yang dia dapatkan bukan hanya produk. Tetapi emosi dan sosialnya juga dia dapat. Seperti itulah saat kita membuat brandingnya kita terhadap produknya kita. Sama seperti kita ngikut Tuhan. Kita ngikut Tuhan, apa sih yang Tuhan minta kita berikan? Dan apa sih yang kita terima dari Tuhan? Yang Tuhan minta kita berikan hanyalah percaya dalam hatimu dan perkataanmu. Hanya minta kamu percaya aja. Tetapi apa yang kita terima? Keselamatan, anugerah dari Tuhan. Mungkin masih banyak lagi, kita mulai terima mujizat, kita mulai terima banyak hal. Akhirnya apa? Saat kita percaya Yesus, kita bangga nggak? Bangga, kenapa kita bangga? Karena yang kita terima banyak daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Seperti itulah produk value. Mereka akan bangga menggunakan produk Anda karena mereka merasa menerima banyak daripada apa yang dia bayarkan. Ya, sama seperti salah satu contohnya sepatu saya ini, itu adalah brand lokal. Saya suka barang-barang lokal. Ini benar-benar brand dari Bandung, buatin gitu ya. Customize gitu ya. Saya pilih warna kayak gini, motif kayak gini, terus minta dicetak, sablonin nama saya di sini. Nah, makanya ini sepatu satu-satunya ada di dunia karena ada nama saya di sebelah sini ya. Seperti itu, kenapa? Walaupun bayarnya menurut saya lumayan lah ya, 300.000 doang ya. Tetapi saya menerimanya dengan bangga. Saya pun mulai story tentang, wah sepatu ini keren, saya merasa bangga. Padahal jarang banget sampai banyak orang nanya, Stan lu endorse produk ya gitu ya, unboxing segala. Ya saya nggak pernah sih sebenarnya, tapi justru karena saya merasa saya bangga ini adalah brand lokal gitu ya, terus saya bisa custom sesuai dengan yang saya mau sepatunya gitu ya, terus ditambah lagi bisa dicetak nama saya di atas itu dengan harga 300-an, waduh saya bangga, saya merasa saya menerima lebih banyak daripada apa yang saya bayarkan, itu namanya product value, saya bangga. Oleh karena itu kita perlulah membuat sebuah produk kita, membuat mereka bangga menggunakan produk kita. Itu penting banget, makanya dikenal dengan nama product value. Seberapa besar value-nya Anda berikan kepada orang lain. Sama seperti Tuhan telah memberikan value yang luar biasa. Dia bahkan mati di kayu salib untuk kita, yang kita dosanya yang betapa menumpuknya, tapi dia mau matikan, dia merelakan dirinya. Itu makanya value-nya Tuhan Yesus kepada kita itu sungguh besar dan amat besar.
yang tidak bisa kita bayar. Akhirnya kita merasa bangga menggunakan produk tersebut. Kita lanjutin lagi. Tahukah Anda terkait tentang sosial tadi? Ini hanya tips gambaran buat Anda jika Anda ingin membuat sebuah produk baru ataupun hal-hal yang lain, fokuslah tentang ini. Ini adalah gabungan dari PBB ataupun PBB tahu ya? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya United Nations ataupun UN. Bahwa dunia sekarang mulai menggodokkan sebuah program namanya 17 Goals Transformation Our World. Bahwa PBB kumpulin semua bangsa-bangsa dan mereka menetapkan target, 17 target yang harus dicapai di 2030. Banyak sekali targetnya, mulai menurunkan kemiskinan, kelaparan, tentang kesehatan, edukasi, dan yang lain-lain. Yang paling saya ingin tekankan itu seperti tentang nomor 12 itu, tentang consumption, responsibility, mengkonsumsi dan memproduksi. Tahukah Anda bahwa di 2030 nantinya, untuk di negara-negara maju sudah tidak boleh diperjualkan belikan motor ataupun mobil ataupun kendaraan yang berbensin. Tidak boleh di 2030. Kenapa? Karena CO2 yang dihasilkan dari kendaraan yang berbensin itu akan merusak ozon, lapisan ozon. Dunia akan lebih cepat kiamat dalam hal ini. Oleh karena itu seluruh dunia berbondong-bondong termasuk Indonesia yang punya targetnya diundurin menjadi 2040. 2040 tidak akan ada penjualan mobil yang bensin ataupun kendaraan yang bensin. Jadi oleh karena itu, mulailah saat ini kita memplanningkan, rencanakan kita, kira-kira gimana sih kita membantukan juga 17 goal ini tentang sustainable development goals ini kita membantu. Dalam buku marketing yang saya baca di bulan edisi November 2021, harusnya bukan 2020, mereka menyebutkan kayak gini, soon or later tentang target 2030 ini bakal booming di dunia. Jadi dia mengatakan bahwa tahun 2000 ini adalah pertama kali dicetusnya ide ini 17 goals. Jadi mulailah terjadi namanya adaptif ataupun orang mulai mengadaptasikan terhadap target-target tersebut. Dan di tahun 2021 sampai 2022 orang akan mulai berpikirnya berubah. Transformatif terjadi. Mereka mulai, oke deh gue juga bantu deh dunia. Dunia lagi merencanakan ini, produk gue juga harusnya bantu dong ke sana untuk menjaga, melindungi lingkungan. Secara sosial kita harus membantu. Dan di 2023 sampai 2025 akan terjadi namanya planning ulang. Banyak orang pasti perusahaan-perusahaan akan memplanning ulang bagaimana produk-produknya dia mendukung goals tersebut. Dan akan terjadi di 2026 sampai 2030. Akan terjadi banyak sekali orang berbondong-bondong membuat produk yang eco-friendly ataupun ramah lingkungan. Itu menurut para marketing. Ya, oleh karena itu ini masih awal, kita masih tahun 2021 baru mau masuk ke 2022, ya masih lama ke 2030-nya. Oleh karena itu siapa yang lebih dulu, dia mungkin yang akan lebih berhasil menciptakan produk eco-friendly. Ya banyak sekali sekarang perusahaan zaman sekarang mulai fokus, bagaimana gue bikin mobil listrik, kendaraan listrik dan segala macam yang tidak menggunakan bensin sama sekali. Karena 2030 tidak ada boleh lagi penjualan bensin. Tahukah Anda kalau satu mobil itu lagi yang mobil listrik, sekali ngecas butuh berapa lama baru baterainya full? Kurang lebih paling cepat 5 jam, paling lama ya 24 jam baru penuh. Bayangin kalau itu terjadi Anda ngisinya di pom bensin. Anda nunggu 5 jam di pom bensin mau? Oleh karena itu tahukah Anda kira-kira 2030 sampai seterusnya bisnis apa yang akan bangkrut? Namanya mobil bensin nggak ada gitu ya. Yang bangkrut ya apa dulu ya itu dulu. Ditambah lagi kira-kira orang ngecas kayak gini butuh sekitar 5 jam. Kecuali dia pakai fast charging bisa 1 jam. Kira-kira orang ngecas mobil di mana? Di rumah atau di mana? Kalau di Singapura saat ini adalah di mall. Semacam itu. Nah ini sekarang mulai menjadi bisnis yang booming. Dan segala macam. Ya itulah ceritanya. Saya nggak usah menceritakan ke sana. Kita lanjutin lagi tentang contohnya seperti kayak gini. Coca-Cola juga melakukan campaign yang sama. Bagaimana membuat eco-friendly. Walaupun botolnya dia itu susah digantikan. Dia berusaha pakai kaca juga nggak mungkin pakai kaca ya karena mahal ongkos produksinya mau nggak mau tetap botol. Tapi botol gimana sih bisa eco-friendly? Akhirnya dia membuat
kampanyenya seperti kayak gini. Ya, yang pertama adalah don't buy Coca-Cola if you don't help us recycle. Dia berani banget menolak customernya. Oh, jangan beli Coca-Cola kalau Anda tidak mau bantu recycle. Dan paling kerennya dia melakukan campaign ini di Singapura gitu ya. Dia melakukan campaign ini di Singapura. Jadi setelah Anda meminum Coca-Cola, Anda buanglah di dalam lubang tersebut. Jika Anda membuang semakin banyak, akan ada surprise something yang akan muncul di bawah. Ada, kalau Anda membuang dikit dapatnya permen, dapatnya kaos, atau enggak dapat Coca-Cola lagi. Jadi hadiahnya itu menarik-menarik dan unik-unik semuanya yang akan muncul di bawahnya itu. Itulah kampanyenya Coca-Cola. Menurut aku idenya keren ya. Jadi orang penasaran gue bakal dapat hadiah apa, terpaksa dia minum, gitu ya, langsung bawa ke sana 3 kaleng dia setorin gitu ya. Dia penasaran hadiahnya apa. Akhirnya yang beli jadi banyak nggak? Jadi banyak, tapi dia campaign tentang apa? Eco-friendly. Pinter banget gue bilang. Wah, ini teknik marketing yang luar biasa gue bilang ya. Ya, biasa kalau orang bilang don't try this at home gitu ya. But you need to try this gitu ya. Kita lanjutin lagi tentang yang kedua. Marketing mix tentang price, mengenai tentang harga. Harga itu ada 4 jenis ya. Pertama adalah saat Anda menentukan harga produk Anda. Misalnya Anda jual produk ini, kira-kira bagaimana sih Anda menentukan harganya? Pertama adalah marketing based pricing. Jadi kira-kira market based pricing, adalah bagaimana produk dipengaruhi dari harga supply dan demand. Contohnya harga cabai, harga beras, harga gula itu naik turun gara-gara market ya. Supply dan demand. Anda juga bisa melakukan men-setting, oh harganya harusnya base cost pricing, bagaimana biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi jumlah unit production dikali margin. Nah itu teknik-tekniknya lah, mungkin saya nggak usah jelaskan detail tentang ini. Nanti Anda bisa baca-baca sendiri ataupun Anda bisa googling aja sebenarnya sudah dapat, ataupun kompetisi. Jadi kira-kira kalau orang kompetitor kita jualnya 13.000, kita jualnya 12.500, kurangin 500. Ataupun kita men-set harga kita secara value, ada value yang paling rendah sampai value yang paling tinggi, harganya juga mengikuti. Contohnya adalah barang Anda adalah barang premium, berarti harganya harus lebih mahal. Jangan sampai Anda bilang, oh produk gua premium, tapi Anda jualnya 2.000. Kok premium harganya 2.000? Orang kan merasa, aneh banget, itu kok premium tapi 2.000? Nggak cocok gitu ya. Jadi oleh karena itu value-nya semakin banyak, harusnya kita berani menjual lebih mahal. Jangan takut menolak customer, jangan takut menolak pelanggan. Pasti akan ada pelanggan-pelanggan lain. Sama seperti Tuhan Yesus pernah menolak salah satu orang kaya yang mencari kepada Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan Yesus lagi berjalan, seorang anak muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bagaimanakah saya bisa hidup kekal? Terus Tuhan Yesus melihat dia, oke, seharusnya kamu mulailah hormati orang tuamu, mulailah lakukan kebaikan dan segala macamnya. Akhirnya orang kaya tersebut mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya udah lakukan itu semua. Terus apa lagi? Tuhan Yesus melihat dia sekali lagi dan mengatakan, juallah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Setelah itu orang kaya itu gimana? Pergi, gak berani ngikut Tuhan. Tuhanlah berani menolak. Karena memang kalau mengikutinya harus premium, ya udah premium. Jangan ragu-ragu menolak. Ya bukan berarti Anda harus memaksakan mereka. Kalau mereka nggak cocok ya sudah, jangan memaksa. Harus berani. Kalau memang barang kita premium, ya harus berani memang itu adalah premium. Oke? Itu hanyalah marketingnya gitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya ngajarkan adalah seperti ini. Jika Anda melihat jam digital sama musik playernya dengan harga 95.000, Anda mau beli nggak? Mungkin Anda merasa, ya kalau butuh oke lah beli-beli gitu ya. Biasa-biasa, tapi bayangin kalau Anda melihat iklannya seperti kayak gini. Pertama kali kalau Anda melihat iklan sebelah kiri Anda, 95.000, Anda pasti berusaha membanding-bandingkan produk ini dengan produk-produk yang lain. Harganya 95.000 mahal nggak ya, murah nggak ya, dan segala macam. Anda mulai membanding-bandingkan. Tetapi bayangin kalau Anda melihat iklan yang seperti kayak gini, 95.000, ternyata pernah dicoret harganya menjadi dulunya 200.000, ternyata dicoret menjadi 95.000. Berarti Anda bandingin nggak dengan produk lain? Biasanya jarang. Setelah Anda melihat kayak gini, Anda berusaha mengurangin. Kira-kira murah ya? Jadi diskonnya kurang lebih berapa persen ya? Kita nggak membandingkan produk.
ini dengan orang lain. Kalau ini kita membandingkan produk ini dengan orang lain. Karena dia nggak ada membuat segala sesuatu untuk kita berpikir untuk membandingkan. Tetapi kalau terjadi penulisan kayak gini ataupun harga coret, ini namanya teknik harga coret. Ya akhirnya apa yang terjadi saat Anda melihat gini, apa yang di benak pikiran kita? Itu diskonnya berapa ya? Itu 200.000 kalau kurangin 95.000 berarti diskonnya kurang lebih 100.000 lebih, 100.500. Oh besar juga diskonnya ya. Jadi murah ini barangnya. Jadi murah barangnya. Murah nggak sih? Jadinya murah kayaknya karena diskonnya kayaknya gede. Lagi promo kayaknya nih. Lagi diskon nih kayaknya. Akhirnya kita membelinya. Inilah namanya teknik harga coret dalam dunia marketing. Ya, akhirnya Anda membuat otak konsumen tidak bisa membandingkan produk Anda dengan produk orang lain. Anda hanya berusaha membandingkan produk dia ya dengan harga yang dicoret. Itu namanya teknik. Selain daripada itu juga teknik seperti ini. Andai kata ada kopi kayak gini, ada yang kecil 30.000 sama 45.000. Kira-kira Anda mau beli produk yang mana? Yang kecil atau yang besar? Yang kecil angkat tangan. Yang besar angkat tangan. Wah, pada yang mau beli yang 45.000 ya. Ya Anda mungkin 45.000 beda tipis lah, oke lah belilah gitu ya. Orang majority biasanya adalah pilih yang kecil. Udah kecil aja dulu lah, coba dulu lah. Gitu ya, jarang banget orang langsung mau beli yang besar, betul ya. Rata-rata pasti orang bilang, ya yang kecil dulu lah, coba-coba dulu gitu kan ya. Tetapi apa yang terjadi kalau andai kata consumernya membuat 3 harga, 3 barang dengan kecil, sedang, sama yang besar. Anda pilih yang mana? Majority pasti pilih yang sedang aja deh, yang medium aja lah, nggak usah terlalu kecil, nggak usah terlalu besar, ya biasa-biasa aja lah, ya, sedang-sedang aja lah. Majority orang akan mengatakan seperti gini karena kita menggunakan bahasanya medium ataupun standar. Karena orang kalau orangnya bukan orang yang kaya, orang yang sukses pasti akan berasa yaudah yang standar aja deh, yang medium aja. Dia nggak berusaha berpikir yang besar ataupun yang kecil. Tetapi bayangin kalau kita menggunakan teknik harga coret ataupun kita menggunakan teknik kamuflase, ya, membuat otaknya nggak bisa membandingkan produk kita dengan orang lain, tapi dia berusaha membandingkan produk A, B, dan C, dibanding-bandingin. Akhirnya seperti kayak gini lah. Bahasa smallnya kita ganti menjadi tall, tinggi, ya. Jadi bingung kan otak kita, apaan itu, kecil atau besar gitu ya. Tall dengan milinya sengaja dia nggak membuat 300 mili. Kalau dia membuat 300 mili, terus ini 400 mili dan itu 500 mili, akhirnya apa? Anda langsung hitung selisihnya berapa ya. Kalau kayak gini selisihnya berapa? Anda hitung nggak? Bingung Anda hitung dan malas hitungnya, betul? Anda nggak akan hitung. Tapi kalau 300 langsung pembulatan, terus 400, terus 500, pembulatannya jelas banget. Anda gampang banget hitung, tutup mata udah tahu berapa selisihnya. Kayak gini bingung kan hitungnya kan? Akhirnya Anda akan malas hitung. Berarti Anda apa yang akan lihat? Anda akan lihat harga. Kalau Anda akan lihat harga, berarti Anda fokus yang mana? Selisihnya yang dikit. 30 sama 45 selisihnya berapa? 15.000 ya. Terus dari 45 ke 50, beda 5.000 aja. Murah ya yang 50 ini ya. Murah ya 50.000, murah nggak 50.000? Jadi murah kayaknya ya, karena selisih dikit. Inilah namanya decoy effect, memancing Anda, memandu Anda supaya Anda pilih yang kelihatannya murah. Kelihatannya murah, padahal nggak murah. Ini namanya decoy effect. Jadi oleh karena itu jika Anda punya produk, Anda pasanglah harga Anda yang tergantung Anda mau ngarahinnya kemana ya. Kalau Anda mau ngarahinnya yang ke besar, berarti tengahnya dimainkan, jadi selisihnya dikit. Anda susah, males banding-bandingan yang bawah. Ini berapa? 300 mg, 400 lebih. Aduh gimana ya dikurang-kurangin, susah, males. Jadi akhirnya kita lihat harga, ini selisihnya tipis. Pernah nggak datang ke kasir terus Anda mengatakan, saya medium aja. Terus kasirnya bilang, Pak mau upsize cuma 5.000 aja. Pernah dengar kayak gitu? Pak mau upsize cuma 5.000 aja sambil bersenyum. 5.000 aja kok. 5.000 bagi kita biasa kan. Oke lah upsize. Padahal ya itulah decoy effect. Itulah namanya pricing. Baru yang ketiga adalah place. Tempat di manakah kita harusnya menyalurkan produk kita. Produk kita
haruslah disalurkan dengan segala tempat yang bisa kita salurkan. Ini kurang lebih grafiknya seperti kayak gini. Di bawahnya adalah cost, berarti semakin ke kanan semakin mahal. Ya, terus ke atasnya itu adalah value of channels. Terus kalau kita lihat kirinya itu adalah low touch sama high touch. Low touch itu berarti sentuhan kita ke konsumen dikit. Sedangkan kalau high touch berarti sentuhan ke konsumennya tinggi. Ya. Contohnya seperti kayak gini. Direct sales. Kita langsung directly sales, menjual produk kita melalui digital. Digital itu bukan berarti cuma Instagram sama Facebook loh ya. Ada e-commerce yang banyak loh ya. Ada Shopee, Tokopedia dan segala macam. Apalagi sekarang Shopee lagi gencar-gencarannya menjadi Shopee Shopee Shop, di mana kita sesama Batam bisa mentransaksi atau membeli sebuah produk yang sekitar kita. Dia mau saingin kayak Gojek gitu ya, dan segala macamnya ya. Ada Shopee Express dan segala macamnya, ya semacam itu. Jadi itu dunia digital. Sentuhannya dikit, tetapi low cost banget. Oleh karena itu jika kita punya produk, berusahalah jangan operasionalnya tinggi. Jadi berusahalah operasionalnya rendah, menggunakan namanya digital. Jadi tempat yang saya maksud adalah tempat bagaimana kita bisa berjualan kepada orang lain dan orang lain bisa membelinya. Salah satu caranya adalah digital ini, yaitu mulai dari e-commerce ataupun sosial media. Mulai dilanjutin ke atasnya adalah telemarketing. Ya, cost-nya sudah lumayan, retail store cost-nya juga lumayan dan masih low touch, distributor juga partner, sama yang terakhir adalah sales force yang paling di atas. Sales force itu adalah direct marketing tetapi high cost. Tetapi memang itu adalah paling terpenting dan paling sukses dalam dunia marketing. Ya, sama seperti Yesus pertama kali datang ke dunia ini, dia melakukan namanya sales force. Dia mulai keliling-keliling dan mencari orang dan memanggil orang satu persatu dan dia berdoain satu persatu. Ini namanya sales force. Ya, dulu-dulunya sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus pakai apa? Pakai nabi, perantara. Berarti pakai apa nih? Partner ataupun distributor. Sentuhannya ke masyarakatnya kurang. Akhirnya banyak orang yang merasa udah melihat mukjizat seperti nggak melihat Tuhan. Kita tahu bangsa Israel 40 tahun perjalanannya. Mereka melihat banyak sekali mukjizat. Tetapi mereka kenapa tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada? Kenapa tidak merasakan? Karena memang touch-nya dikit. Karena lewat partner. Apalagi lewat partner itu adalah indirect sales. Touch-nya dikit. Makanya oleh karena itu Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini benar-benar menyentuh hati kita satu persatu. Dan kita baru merasakan wow, keren sekali. Baru zamannya Roh Kudus sepertinya. Roh Kudus kayaknya zamannya digital gitu ya. Kapan saja, anytime kita bisa connect sama dia. Digital. Tahukah Anda kalau bikin teka-teki, nabi manakah yang pertama kali download file dari awan? Nabi manakah yang download file dari awan? Tahu? Ada yang tahu teka-teki kayak gini? Zaman sekarang kita download file itu bisa dari awan, cloud bahasanya ya, masuk ke handphone kita. Tapi zaman dahulu nabi kita sudah ada yang pertama kali mendownload file dari awan. Tahukah dia? Musa yang naik ke gunung, setelah itu dia menemukan 2 log batu yang ditulis dari Tuhan. Betul? File tertulis tuh ada 10 tuh, 10 kata-kata gitu ya. 10 hukum Taurat. Dia dapat dari mana? Dari Tuhan, dari awan, download dia. Tertulis, akhirnya dia bawa pulang ke Israel. Betul? Itulah orang pertama kali di dunia download file dari awan gitu ya. Kita baru sekarang ya, Musa sudah berapa ribu tahun yang lalu sudah terlebih dahulu mendownload file tersebut. Itu luar biasanya Tuhan kita ya. Memang keren banget ya, dia bisa mendownload. Itu intermezzo aja. Langsung terakhir, yaitu tentang marketing mix yang terakhir, yaitu tentang promosi. Bagaimana sih kita mempromosikan produk-produk kita. Seperti di part 1 kita ada belajar tentang broadcasting dan narrowcasting ataupun dipanggil dengan offline dan online communication. Broadcasting yang di part 1 kita ada belajar ataupun offline communication sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu above the line ataupun disingkat dengan ATL dan below the line ataupun disingkat dengan BTL.
Jadi above the line itu adalah benar-benar di atas awan, mengambang gitu ya. Berarti adalah pesan yang disampaikan, diletakkan, diterima orang luas. Jadi mulai kayak radio, TV, billboard, majalah dan koran itu diterima oleh orang luas. Itu iklan kita. Baru below the line, itulah pesan kita di golongan tertentu. Misalnya kita bikin email marketing, telemarketing, roadshow atau event kepada orang-orang tertentu. Ataupun door to door selling ataupun for selling. Nah, yang ingin saya tekankan itu tentang online marketing. Ya, online marketing itu ada namanya on media, berarti benar-benar sosial medianya kita, baik website, Instagram dan yang lain-lain gitu ya, ataupun e-commerce itu adalah on media kita. Baru juga ada namanya earn media. Earn media itu adalah selegram ataupun teman-teman kita punya media, itu namanya earn media. Baru terakhir adalah paid media, itu benar-benar kita menggunakan jasa dari Instagram ataupun Facebook membuat iklan. Itu paid media. Jika konten kita on media ketemu dengan paid media, itu namanya promote konten. Berarti kita membuat sebuah promosi di dalam Instagram ataupun Facebook. Ya, tetapi yang paling terpenting yang saya ingin jelaskan itu adalah shareable content. Di mana jika konten kita bisa kita buat, terus teman-teman kita menarik perhatian dia dan dia mau share. Itu namanya narrowcasting ya kalau Anda ingat ya. Setelah dia share, terus ada orang lain lagi share, ada orang lain lagi share, akan membuat circle yang banyak. Karena setiap kali teman kita mulai men-share, teman-teman sekelilingnya mulai melihat konten tersebut. Saat temannya orang lain lagi menge-share, teman sekelilingnya melihat. Jadi sudah berapa keliling orang yang melihat, bisa 3 sampai 4. Itu juga lah yang dikenal dengan pemuritan. Ya, mulai kita memuridkan satu persatu, baru dia mulai menceritakan kepada orang lain memuridkan orang lain lagi, terjadilah sebuah lingkaran, akhirnya dia mulai memuridkan orang lain, terjadilah sebuah lingkaran lagi, dan terus menerus, itulah namanya narrowcasting. Jadi sebenarnya narrowcasting itu baru ditemukan sekarang, tapi sudah dipraktikkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita ya, dia udah melakukan banyak hal di luar dari dugaan kita. Oh ternyata Tuhan udah lakukan semua ya. Selanjutnya yang perlu kita tahu adalah strategi membuat konten ya. Strategi membuat konten. Terkadang kita itu lupa, hanya fokus kepada kira-kira perusahaan kita butuhnya apa. Jadi what your brand cares about gitu ya. Oh, perusahaan kita butuhnya gini, tapi kita lupa kira-kira klien kita butuhnya apa sih? Audiens kita butuhnya apa? Kalau kita mengetahui kira-kira audiens kita butuhnya apa, konten kita harusnya buat yang di tengah itu, menghubungkan apa yang brand mau atau perusahaan kita mau sama orang audiens yang mau. Akhirnya bisalah kita membuat dengan 6 step itu yang part 1 saya ada jelasin tentang social currency, trigger, emotional, public, practice value, dan story. Tetapi ini semua sebenarnya kuncinya ada di sini. Main content. Apapun yang Anda buat kontennya, fokuslah tentang bahwa kontennya itu ternyata bisa entertainment orang lain. Ya, bisa entertain orang lain. Contohnya tentang trigger ini. Trigger ini berarti adalah yang lagi hot isu. Contohnya Batam katanya mau dikunjungi oleh artis Korea BTS. Katanya kemarin gitu ya. Lagi heboh, akhirnya banyak orang lagi heboh gitu ya tentang BTS mau datang mampir ke Batam walaupun ujung-ujungnya tak jadi gitu ya. Akhirnya sekarang orang lagi mulai menebak-nebak kira-kira BP Batam lagi kerjasama sama artis Korea mana gitu ya. Kita akhirnya bisa membuat sebuah konten yang entertain. Anggaplah kita menjadi artis Koreanya, pura-pura lewat, hai gitu ya, membuat sebuah lucu. Ternyata BP Batam mengundang saya menjadi artis Koreanya. Itu membuat entertain, membuat lucu. Ataupun membuat edukasi. Ternyata BP Batam ada project sama pemerintah Korea, itu project apa? Kita mulailah mau edukasi mereka. Terhadap topik tentang trigger ini, kita bisa mengedukasi mereka. Ataupun menginspire mereka, oh ternyata BP Batam punya rencana, Batam akan begini. Wah ternyata menginspirasi kita. Ataupun ternyata produk BP Batam lagi kerja sama Korea itu, salah satunya menggunakan produk kita, mengconvince mereka membeli produk kita. Ini bisa kita lakukan. Jadi produk-produk kita, ataupun konten-konten kita, yang kita pilih, yang bisa buat viral, kita hubungkan dengan apakah itu entertain, apakah itu edukasi, apakah itu inspiring, apakah itu convince orang lain untuk membeli produk kita. Jadi fokuslah pada 4 hal
sebelah sana dalam membuat konten. Tapi tahukah Anda, membuat konten belum cukup selesai, karena kita harus ngerti setelah konten dibuat, kita harus ngerti bahwa strategi of cuan, bagaimana kita cuan di dalam media sosial ini. Dikenal dengan namanya transaksi interaktif sama traffic. Interaktif itu adalah like, share, komen, dan save post. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berinteraksi sama Anda, jadi oleh karena itu makanya ini branding 4.0. Di mana kita harus mendekatkan diri kita dengan konsumen. Jadi jika ada orang like dan share ataupun komen di dalam kontennya Anda, kita wajib respon. Kenapa wajib respon? Ada namanya interaktif. Kenapa kita harus ada interaktif? Kita ngerti namanya traffic ataupun algoritma sosial media. Tahukah Anda semua pada main Instagram lah ya? Saya hanya ngomong di Instagram. Bagaimana sih Instagram menyusun story-nya? Urutan pertama adalah si siapa, urutan kedua si siapa, urutan ketiga si siapa. Coba Anda refresh. Kira-kira kenapa Instagram menyusun orang ini menjadi urutan pertama yang Anda harus lihat? Baru kedua, ketiga, keempat, sampai banyak story. Padahal yang Anda follow, mungkin ada ribuan orang yang Anda follow. Kenapa dia yang susunan yang pertama? Kenapa bukan saya yang susunan pertama di tempat story Anda? Kenapa orang lain? Itu namanya algoritma, termasuk juga feed yang di-post. Kenapa sih saat kita refresh, orang ini yang muncul? Orang ini yang muncul pertama di dalam feed-nya kita di Instagram. Kenapa bukan orang lain? Itu namanya algoritma. Ya, jadi Anda bisa search di Google algoritma Instagram di tahun 2021 itu apa? Karena mereka ada pembaruan-pembaruan setiap tahunnya. Apalagi ditambah lagi Instagram baru munculin tentang Reels. Ya, akhirnya dia membuat algoritma baru. Jadi Anda bisa lihat di Google algoritmanya Instagram. Salah satunya itu adalah relationship. Semakin kita sering nge-tag dia, semakin kita sering komen sama dia, berarti Instagram merasa bahwa oh ini ada relationship antara kamu dan yang kamu lihat itu. Makanya dia akan menyusun dia yang paling pertama. Ya, jadi ada namanya relationship. Oleh karena itu, tekniknya adalah setiap kali ada orang yang komen, jangan langsung dibales biasanya. Tunggu berapa menit ataupun berapa jam, baru Anda reply. Kenapa? Supaya dalam sehari mereka bisa 2-3 kali datang ke profil Anda. Sehari kalau terjadi 2-3 kali dia visit profil Anda, berarti dia mulai ada suka sama profil Anda. Instagram akan menyusun kamu di depan dia selalu. Itu salah satu tekniknya. Jadi kita harus ngerti banget. Terus yang terakhir. Ini benar-benar terakhir ya. Kapan sih follower kita bisa naik? Ya, ini menurut pengalaman pribadi dan saya survei-survei seperti kayak gini. Kalau feed post, followernya kita reach bisa sampai follower kita itu tinggi. Sama non-follower kita juga tinggi. Ya, karena bisa muncul di explore. Baru Reels juga tinggi. Bisa muncul di non-follower, akhirnya orang lain bisa follow kita. Fokus kita adalah yang sebelah sini, non-follower bisa melihat kita. Akhirnya Instagram kita followernya tinggi. Jadi berusahalah semaksimal mungkin post tentang feed dan Reels. Karena itu membuat orang lain bisa melihat kita. Kalau kita cuma post story, susah banget muncul sekarang. Gara-gara Reels lagi heboh. Semua orang pada nonton Reels daripada story. Jadi oleh karena itu new follower datang nggak mungkin gara-gara story Anda. Pasti gara-gara feed Anda atau enggak Reels-nya Anda. Apalagi Anda IGTV atau IG Live. IG Live sama sekali nggak ada follower baru yang bakal muncul. Bagaimana dia bisa muncul? Kalau dia nggak bisa nonton live Anda ya dan segala macamnya. Oleh karena itu inilah teknik-tekniknya ya. Inilah yang kita pelajari malam hari tentang marketing mix. Bagaimana kita memadukan offer dan access. Mulai dari produk, price, place, dan promotion. Ya, saya mengundang para singer dan WL untuk bisa naik ke atas. Ayat saya tolong kembali lagi. Yang terakhir ayatnya, media. Ya, kita baca ayat ini Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan kamu telah menetapkan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku diberikannya kepadamu.
Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhanlah sebenarnya sudah memilih murid-muridnya. Tuhanlah sudah memilih tempat-tempat dan lokasinya. Bagaimana Tuhan bisa mengubah dunianya ini, itu betapa luar biasanya. Kenapa dia harus pilih Matius pemungut cukai? Kenapa dia harus memilih Yudas sebagai muridnya yang dia tahu dia akan mengkhianat? Kenapa dia akan memilih Petrus? Padahal Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Kenapa semua itu ada rencana? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir di kandang domba? Semua itu ada rencananya. Tuhan Yesus telah merencanakan tentang dunia marketing itu luar biasa banget. Akhirnya mempengaruhi kita satu persatu hingga hari ini sampai detik ini. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita berdiri, kita tundukkan kepala. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Bapa, kami ucap syukur pada malam hari ini Bapa. Malam yang dahsyat dan luar biasa. Kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Bahwa Engkau telah merencanakan banyak hal Bapa. Sehingga kami hingga hari ini masih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Masih mendengarkan tentang cerita-Mu yang diulang terus. Kami tidak pernah bosan Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa dan dahsyatnya ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini Bapa, kami telah belajarkan Bapak tentang bagaimana branding, bagaimana marketing, dan bagaimana selling ya Bapak. Ajarilah kami untuk memegang ilmu pengetahuan ini Bapak, untuk mengembangkan usaha-usaha yang kami sedang kerjakan Bapak. Biarlah usaha-usaha yang kami sedang kerjakan Bapak, itu bisa menjadi berhasil Bapak. Di dalam nama-Mu Yesus Bapak, bukan hanya usaha kami menjadi berhasil, dan biarlah nama-Mu yang selalu ditinggikan dimanapun kami berada ya Bapak. Jamah kami lebih lagi Bapak, buka mata dan pikiran rohani kami Bapak, untuk kami dapat melihat yang lain Bapak. Kami tahu Bapak, ladang telah menguning Bapak, tapi pelayan Tuhan masih kurang. Pakailah kami lebih lagi Bapak, untuk menjadi alat-Mu Bapak, sehingga kami selalu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu Bapak, selalu memberitakan kasih-Mu kepada orang lain Bapak. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat dan yang baik Bapak. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Kita percaya apa yang sedang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di tengah-tengah komunitas di tempat ini. Khususnya malam hari ini kita belajar branding, marketing, dan selling. Kita percaya ada potensi ilahi yang ada di dalam diri kita, di mana kita harus memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan Tuhan mau utus kita di setiap aspek-aspek kehidupan kita, baik kita yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai bisnismen, dan lain sebagainya. Biarlah ini menjadi bekal buat kita Bapak Ibu Saudara, saudaraku, Pro and Sis. Dan malam hari ini juga kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita buka hati kita, kita berdoa Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu, di mana Engkau yang memilih kami untuk kami pergi dan berbuah. Dan biarlah kebenaran, pengetahuan yang Tuhan percayakan lewat hamba-Mu Bro Stanley Joseph menjadi bekal bagi kami yang mendengarkan. Dan malam hari ini kami berdoa buat perjamuan kudus, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Dan kami mau menyatu di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami terima tubuh-Mu yang adalah roti, darah-Mu yang adalah anggur itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan,
hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita arahkan hati kita di hadirat, di hadapan Tuhan yang kudus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sudah melawat kami, menjamah kami, memulihkan kami. Bahkan Engkau Allah yang membawa kami dari lumpur dosa, dari maut kepada kehidupan yang kekal. Dan malam hari ini Tuhan, di tangan kanan kami ada roti yang adalah tubuh Kristus, di mana tubuh ini Engkau korbankan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, tercabik-cabik. Dan itu Engkau berikan kepada kami yang percaya kepadamu Tuhan. Dan tubuh itu dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga tubuh Kristus itu bangkit dari kematian. Dan setelah itu tubuh Kristus itu terangkat ke sorga. Dan tubuh itu akan datang menjemput kami. Dan malam hari ini di tangan kanan kami, roti yang adalah tubuh-Mu, Engkau sudah berikan kepada kami. Dan ketika malam perjamuan kudus itu, Tuhan memberikan roti kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah roti ini yang adalah tubuhku, kata Tuhan. Percayalah bahwa tubuh roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus. Mari bro and sis, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita makan dengan iman percaya kita kepada Kristus, bahwa roti yang ada di tangan kita adalah tubuhnya yang kudus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tangan kanan kami ada anggur yang adalah darah Kristus. Darah yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib. Di mana darah-Mu Tuhan yang menyucikan, menguduskan segala dosa dan pelanggaran kami. Darah-Mu terlalu suci, terlalu kudus. Dengan kami Tuhan melihat bahwa Engkaulah yang menguduskan kami, menyucikan kami dengan darah-Mu. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia juga memberikan anggur dan dia berkata, minumlah anggur ini yang adalah darahku.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita adalah darah Kristus. Mari bersama-sama kita minum dengan iman percaya kita. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa menit ke depan kita mau merenungkan karya salib Tuhan yang besar, yang mulia, di mana sudah Dia berikan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Bahkan jauh sebelum kita ada, bahkan jauh sebelum kita lahir, 2000 tahun yang lalu Dia sudah berikan itu untuk kita. Karena Dia tahu setiap hidupmu yang ada di dunia ini tidak akan sanggup untuk engkau melewati dengan kekuatanmu sendiri, dengan kepintaranmu sendiri, dengan kegagahanmu. Tetapi hanya dengan kasih karunia Allah lewat tubuh dan darah Kristus, kita sanggup melewati setiap tantangan demi tantangan, setiap pencobaan demi pencobaan. Dan Tuhan yang akan memberikan engkau kemampuan, memberikan engkau kesanggupan untuk engkau dapat melewati setiap tantangan, setiap pencobaan di dalam hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang menyertai engkau. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena salib-Mu ku hidup. Katakan karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak, malam hari ini kami sungguh sangat bersyukur buat segala penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami di penghujung tahun 2021. Begitu nyata pemeliharaan Tuhan. Begitu nyata di mana Tuhan melawat menjamah kami. Bahkan terus membawa kami untuk kami berfokus kepada Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu-waktu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, suami istri, kami yang berusaha, baik kami yang berbisnis, Tuhan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaruh kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah yang datang dari Yesus Kristus, dan cinta kasih yang datang dari Roh Kudus yang menyertai engkau, dan penyertaan tangan Tuhan yang datang dari Bapa di surga menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat sukacita Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.